dibuang ke kamar mandi atau ke kloset, dilihat dulu berapa jumlah air urinnya, karena nanti akan dihitung intake dan outputnya, masuknya berapa, minumnya dari obat, dari air minum, terus dari makanan. Nah nanti yang keluar berapa, jadi biar sama nggak sih, seimbang nggak sih antara yang masuk dan yang keluar. Kalau misalkan nggak seimbang, oh berarti ada yang salah nih dalam sistem perkemiannya gitu ya. Terus ada juga yang modelnya digeser ke samping gitu ya, jadi ada macam-macam. Jangan lupa kalau buang urin selalu pakai handscoon. Gak usah pakai apron, cukup pakai handscoon ya. Ini ada dua. Ini ceritanya adalah cairan desinfektan yang kayak mirip betadine. Kenal orang operasi kan diinin pakai kayak cairan betadine gitu ya. Iya. Nah, ceritanya ini polyphenol ya. Ini adalah Aquades. Ya, ceritanya adalah Aquades. Nah, ada handscoon di dalamnya dan handscoon. Nah, ada dua nih yang di luar kan, yang tidak steril ini kan nih, tidak steril nih, ya, dan ini, dan pelaknya yang besar, bukan yang kecil. Gunanya buat apa? Buat najang. Buat di bawah alas bokong pasien. Nah, ya, sebenarnya setiap pasien udah punya perlak sendiri ya. Iya. Dimana kalau misalkan nanti nggak dikasih perlak lagi, nanti kain atau stik lakinnya kotor, jadi kalian harus bed making lagi gitu ya. Jadi daripada kerja 2 kali, kalian sediakan namanya perlak. Nah, ini di sini ada bagian steril. Ya, kita buka dulu. Bismillah. Bagian sterilnya apa aja? Nah, ada namanya ada nanya duek tadi siapa ya? Duek. Di buku ada duek kan? Iya, ada Bu. Itu duk bolong. Jadi kalau yang aslinya ini bolong tengahnya. Ya, buat ini. Nah, jadi yang kelihatan hanya yang bagian yang steril. Ini gunanya buat apa duk bolong? Untuk menutupi bagian-bagian yang tidak steril seperti atas, samping-sampingnya. Jadi kita hanya fokus pada yang bagian steril. Kalau kita mau pegang apa-apa ya hanya di bagian steril gitu ya. Ini aja nggak bolong, kita nggak punya. Soalnya bolongin apanya? Bolongin aja Bu. Ya. digunting. Ya, gitu. Terus ini di luar aja. Ini sarung tangan steril di luar. Ya, ini nanti kalian mau dipakai. Nah, di dalam ini ada plastik di luar. Ada namanya selang kateter. Selang kateter tuh macam-macam ya bentuknya ya. Lihatnya di sini. Ada yang 16, ada yang 18 panjangnya. Ya. Nah, terus nanti di sini ada namanya balon. Ini balon. Nanti kalau udah masuk ke dalam set. Nah, tadi ada air. Neng ambilin kamu kecil dong, tolong. Kamu kecil dulu. Nah, kalau udah masuk, dia ada Aquades. Diambil Aquadesnya. Ya. Ganti ya. Dimasukin ke dalam sini. Yang ini apa yang hijau? Yang kecil lagi, ya kayak gitu tapi kecil lagi. Nih dimasukin sampai 15, ini kan 5 ya. Harusnya ada yang 10 ya. Jadi kalau ini 3 kali, pokoknya 15 sampai 20 mili Aquades. Gunanya buat apa? Buat membesarkan si balon ini. Jadi nanti kalau udah masuk kandung kemih kita kasih air Aquades, kan jadinya melebar ya balon ini kan. Jadi nanti kalau buat mengunci, kalau ditarik jadi nggak keluar gitu. Jadi biar nggak keluar nanti kalau misalkan kan dipakai mobilisasi ya pasiennya. Kalau nggak dikasih balon dalamnya nanti copot. Ya, jadi diberikan air Aquades buat membuat balon supaya mengunci di bagian dalamnya. Jadi kalau mau lepas gimana? Ya cukup diambil lagi cairannya, diambil set, buang, diambil lagi, buang, sampai udah nggak ada cairan lagi, baru bisa ditarik gitu ya kalau ngambil. Nah, ini ada lidocaine gel. Kalau yang perempuan biasanya langsung taruh di sini. Ya biar apa sih gel ini? Buat pelumas. Pelumas biar nggak sakit. Supaya kalau dimasukin nggak menambah cedera atau tur di dalam uretranya ya.
Nah kalau laki-laki biasanya kita langsung masukin ke dalam Penisnya. penisnya gitu. Ya, ini nggak bisa ditarik kan? Bisa. Cuman keras ya. Ya, nanti kita langsung masukin gitu. Set gitu ya. Nah ini ada juga kondom kateter. Ya, jadi untuk pasien-pasien kalau memasukkan kateter pada laki-laki tidak boleh sampai tegang. Ya, penisnya nggak boleh tegang karena nanti kalau tegang kan susah masuk si selang kateternya. Terus cara mencegah dia tegang gimana? Kalau misalkan dia ada indikasi, oh kayaknya mulai tegang nih, kita bilang ke pasiennya untuk di relax dulu, kita tinggal beberapa menit, nanti baru kita balik lagi gitu. Ya, makanya kalau masang pada laki-laki sih jarang. Laki-laki yang masih muda tuh jarang. Biasanya kalau yang pasien laki-laki patah tulang atau apa biasanya di dalam ruang operasi dia dengan pasien-pasien dengan perawat yang laki-laki. Kalau perempuan biasanya pada pasien-pasien lansia itu juga jarang banget. Kalaupun ada biasanya minta tolong dengan perawat UGD. UGD kan bisa bedakan laki ya. Gitu. Ini masuk sini, ya terus masukin ke dalam sini, gitu ya. Nah, tapi kita nggak pakai ini ya. Nah terus ada ini. Nah tadi kan ada ini nih, kasa. Boleh kasa, boleh kapas. Untuk apa kira-kira? Takut ada benar. Nah ini kita masukkan cairan desinfektannya. Nah kita masukkan si kapasnya ini, kita bersihkan area Genital. mau kita sterilkan. Jadi gunanya kapas ini untuk mensterilkan area-area di area genitalnya. Menggunakan apa sterilnya tadi? Menggunakan cairan desinfektan gitu ya. Ada gunting ya, gunting kalau misalkan buat gunting perban dan lain sebagainya. Biasanya sih nggak butuh gitu ya. Jadi di dalam adalah ini aja sama ini. Nah, terus ini biasanya ada plastiknya ya. Mana ya? Nggak ada ya. Ini aja deh. Ini di luar ini. Udah kan? Nah, sama ini. Biasanya kalau kayak gini udah ada di itu ya, udah ada bagiannya sendiri yang beresin. Jadi kalian nggak usah bingung beresin ini, udah ada bagiannya sendiri. Nah, dah ya. Nah, kayak biasa ya. Ini ada di sini juga. Udah kayak gini. Nah, udah. Ini kita langsung aja ya. Kalau komunikasi mah kalian udah pinter kan? Ya. Insya Allah. Nah, jadi yang pertama Ini yang buat men ya? kita di sebelah kanan pasien ya kita nih ya. Nah, ini di sebelah kanan pasien. Nah, jadi ini pasiennya ya. Kan udah siap nih. Ya, kita udah komunikasi. Pasiennya ada di sana. Kan kita pokoknya posisi sebelah kanan pasien ya. Nah, terus ini kita siapkan dulu plasternya. Plasternya buat apa sih plaster? Ya, tadi ada plaster buat naruh selang kateter di selang urin bag di pahanya sebelum kita gantungkan di bawah kasur ya. Nah, ada. Terus abis itu
ini ada handscoon ya, kita pakai handscoon. Nah, sambil buka ini. Nah, bukanya itu kita nggak boleh langsung asal gitu ya. Ini kita pakai handscoon. Bukanya dicubit. Ya, kita nggak boleh pegang bagian dalam ininya nih. Di dalam ininya kita nggak boleh pegang. Ya, bolehnya bagian Luar. Nah, gitu ya. Kalau mau dimiring-miringin boleh, tapi pegangnya kayak gini. Nah, gitu. Nah, ya. Nah, gitu ya. Nah, terus kan ini udah steril kan, kita nggak boleh pegang ya. Gimana dong caranya? Pakai Kita sarung tangan steril. sarung tangan Steril. Iya. Ini kita buka dulu nih. Ya, ini kita masih pakai handscoon biasa. Nah, kita ini harus steril karena ini mau masuk ke pasiennya. Ya, ini belum, ini salah posisi. Dia plastiknya panjang kok, sepanjang ini. Jadi enak kalau misalkan nanti kalian pasang. Sepanjang ini plastiknya. Dulu saya buat. Dia plastiknya panjang, nggak kayak gini. Plastiknya ngikutin ukuran. Iya, nah nanti kan ini kita pasang dulu, kita siapin dulu kayak mau nyiapin infusan. Pernah belajar kan? Udah pernah belajar? Belum. Belum. Mempersiapkan infus? Belum. Udah saya ya sama up infus ya. Iya, Bu. Nah, karena tuh nanti kalian ditanyain nyiapin infus gimana? Kalau ini bisa, ya. Jadi nanti ini dibuka, nggak boleh bukanya set gitu, nggak usah, jangan. Ya, dibuka sesuai ini aja, sedikit aja. Set, tapi kalian nggak boleh pegang dalamnya karena dalamnya harus Steril. Nah, kalian pegangnya dari luar. Nih gini. Ya, masukin. Gitu ya. Dah. Setelah itu kalian ambil, kalian taruh. Tapi kalau kepegang sedikit gimana? Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Ganti ya? Ganti. Ya. Nanti kan kuman nih, cet, dia akan menyebar. Jadi nggak boleh sedikit. Udah nih, ya. Udah aman nih satu nih, udah kepasang. Nah, kita pakai handscoon Steril. Nah, buka handscoon jangan sak gitu, nggak boleh ya. Kita buka dikit. Nah, kita taruh. Nah, gitu ya. Ibu itu kayak gitu posisinya masih pakai handscoon yang Masih pakai handscoon. Ya. Nah, udah kan? Nah, ini kita mau, ini kan ketutup. Kita mau buka nih. Kita pakai yang bagian dalamnya. Nah, ya. Susah ya, Bu. Nah, ya, udah kita buang. Nah, ini kita ganti handscoon, ya. Tangan dulu nggak? Habis Cuci tangan kita cuci dulu, tangan, Bu. ya. Terus kita buka. Nah, ini mana nih? Jempol sebelah. Ini. Oh, ini. Nah, nih. Pokoknya kalian kalau kayak gini, ya kan udah masuk nih. Tangannya, ini kan nggak pakai handscoon ya. Nggak boleh megang yang bagian sini. Steril. Boleh megang bagian Dalam. Nah, udah. Kalau sempit gimana ya? Iya, ini Kalau kan sempit iya, Bu. Nah, Gimana, ini udah Bu? nih, udah biarin aja. Kalian belum benar. Biarin, ya. Kan nanti susah kan, jadi kalian bantu tangan-tangan. Ini boleh pegang sini ya. Iya. Tapi nggak boleh pegang dalamnya. Nah, pegang luar. Nah, kalian bantu dari luar. Nah, ini baru boleh sama-sama boleh pegang karena kan steril semua kan, gitu. Ya Allah, sempitnya. Kalau kayak gitu gimana ya? Ya kalau sempit ini. Iya. Nah, gitu ya. Baru jadi kayak panjangnya. Iya. Ya, maaf ya Bu Wiwi, tapi lagi. Nah, iya gitu ya. Ini dari luar ya. Nah, ini nggak boleh lagi megang ke dalam karena dia udah steril. Ya Allah. Ya, udah gue Ya. Dah. Dah, ini udah kita buang. Main kan ada kakaknya ya yang waktu pas MLS.
Kalau kita pakai handphone steril nggak boleh di bawah kan ya, pakainya begini atau begini ya. Udah baru kita bisa pegang yang semua ada di sini karena udah pakai handphone steril. Nah ini kalau dibuka ya, nah yang diletakkan ke pasien adalah yang bagian bawahnya, tapi bukan bagian yang dilipat ya. Jadi bagian mana? Oh, bagian Ini itu. ceritanya bolong ya, saya naikin lagi ke atas nih. Nah ceritanya bolong ya. Nah, ya. Oke. Nah ini ada 2 tangan, ada yang steril, ada nanti dibuat kalian yang buat mobilisasi atau gerak. Nanti yang ini akan jadinya tidak steril, satu. Ya kadang kan kalian butuh buat megang ini, butuh buat megang yang ini, tapi nggak boleh dua-duanya, salah satunya mana yang kalian lebih nyaman dan dominannya yang mana gitu ya. Saya dominan sebelah kanan, yang buat steril yang sebelah kanan, yang kiri buat yang non steril. Nah berarti ini saya ambil satu, tuangin cairan Aquades, satu lagi tuang cairan desinfektan. Oke, nah ini saya boleh begini nggak? Karena udah nggak steril. Nah jadi saya pegangnya dari dalam ya. Nah, iya kan ini udah nggak steril. Kalau saya pegangnya begini Udah nggak steril tadi nanti nggak steril karena Kainnya. duduk sterilnya. Jadi saya pegangnya dari dalam. Nah gitu ya. Ini yang dipegang bagian ininya ya, ujung ininya. Iya, dibuka. Aduh. Ini mah kagak bolong. Saya begini deh. Ya. Ih, si Bu Ari mah muluk-muluk. Gue mau sama kainnya bisa nggak? Boleh, ceritanya begini ya. Iya, Bu. Ceritanya udah pakai kain. Biar kelihatan, Bu. Terus masukin tadi cairan desinfektan. Ya, desinfektan yang buat ini. Dibersihkan labia mayora terjauh, buang lagi labia mayora terdekat. Satu iya. Satu kali Bu. Iya dong. Labia mayora minora terjauh. Terus labia minora terdekat belum sampai anus. Karena cuma 4. Oke, sudah. Habis itu udah bersih kan? Nah, sekarang kita waktunya untuk masukin ke dalam uretranya, kateternya ya. Kita masukin dulu nih cairan pakainya, kita masukin. Oke, sudah. Nah, kalian bilang ke ibunya sambil dibuka, di gitu ya. Ngeri, Ibu. Ibu, saya izin masukkan selang kateternya ya. Jika kurang nyaman, ibu bisa tarik nafas. Ya, terus masuk Bu. Nah, masuk terus kan. Nah, katanya udah masuk nih. Nah, udah masuk nih ya. Nah kan, kalau udah masuk, baru kalian masukkan cairan Aquades. Aquades. Tahu masuk atau enggak dari mana? Yang pertama pas kalian masukin udah mentok. Yang kedua langsung keluar urinnya dari sini. Oh. Ya. Aduh, kesemutan. Terus kalian masukin cairan set sampai 15 sampai 20 ml ya. Lagi terus ya. Itu kan tangan ibu yang sebelah kiri tuh nggak steril, terus nggak apa-apa megang. Nggak apa-apa karena kan udah masuk. Iya, kalau udah masuk ke dalam yang ini boleh kita pegang gitu. Yang nggak boleh adalah bagian ininya. Ada. Mau pinjam dulu ya, Bu? Mau nanya juga. Ya, balikin loh. Ya, masukin. Oke, sudah. Baru kalian tarik. Kalau kalian tarik nggak bisa berarti sudah cukup gelembungnya gitu. Kalau udah kalian bereskan, ini udah boleh kalian pegang semuanya udah boleh. Kalian buka, kalian bereskan, terus baru apa lagi? Bereskan alat dan bereskan pasiennya. Sudah selesai gitu caranya ya. Aslinya tidak semudah itu. Gimana? Ibu, kalau misalnya kita mau tarik nih supaya tahu belum udah cukup, itu dia rasa sakitnya biasa aja, kayak nggak rasa apa-apa. Enggak rasa kesakitan. Sakitnya pada saat dimasukinnya. Makanya dikasih gel biar nggak sakit. 15 apa sih? 15 mili. Ya. Bu, 15 mili apa sampai 20 itu semana, Bu?
Ada ukuran. Kan ada Suntikannya Jadi nggak ada. Ini kan 5 mili. Ya kali berarti 3 3 kali. Oh, Kalau Ada misalkan juga mau 10 20. cc kan ya. Nah, itu 2 kali kayak gitu. oh. Ibu itu pinsetnya taruh situ lagi bukan di Iya, sini. nggak apa-apa. Taruh sini aja. Ini kan udah bisa dipakai lagi. Oh. Nanti dibawa ke bagian ruangan sterilisasi buat disterilin. Udah selesai. Terus di ini ke paha pasien. Ya, ini ceritanya paha pasien. Terus ini digantung gitu. Ya, sampai dilihat urinnya warnanya apa. Ya udah, ngegantung aja gitu. Gantung Ada di di pinggirannya tuh. pinggiran bed ya, Bu? Di bawahnya ada gantungannya. Ada. Oh iya, Tuh, ada kan? Oh iya, ada. Mana ya? Itu tuh ada tuh. Oh. Ada 2, 3. Aduh, buset. Ada lagi yang mana kan? kalau yang cowok bu Oh, kalau yang cowok Ini miring tadi kan gini. udah dibersih, udah dipasang duk nih. Nih, terus saya pakai ini ya. bolong itu. Duk saya pakai handscoon steril ya. Kalau duk bolong kita masukkan set sampai sini. Nah, jadi dia bolongnya begini nih. Nah, Kayak kerudung. Kayak pakai kerudung. Sama itunya. ya. Jadi begini dia modelnya ya. Terus Stop. udah. Iya. Apa deh? Iya kan sama modelannya dibersihin juga. Nah, tadi mana? Aduh. Ini bersihkan dari yang paling belakang dulu. Buat terus buang. Dan terakhir adalah bagian ujungnya yang mau kita masukkan selangnya gitu. Kalau udah baru kita masukkan cairan gelnya, set. Habis itu baru kita masukkan Selang kateter. Kalau masukin cairan gel tuh ada proporsinya atau kayak ya udah masukin aja. segini langsung satu inian. Udah ada itu. Satu itu, Bu. Udah itu, sebanyak itu. Jadi kita Oh. tuh cuma tinggal masukin aja sama aja. Gak usah nyiapin lagi. Yang cewek kan di selang kateternya doang tadi. Udah segini semuanya. Cewek juga Sekali bersama. pakai. Hah? Yang cewek di selangnya doang kan, Bu? Iya, cewek selangnya doang. Kalau bisa dihabisin aja. Nggak cocok. Ya, gitu. Ya, kayak gitu sama sampai dalam. Ada yang tanya kan? Nanti bikin video, ya, kayak gitu, tapi nggak usah di-cut. Jadi kalian bagi-bagi aja siapa yang jadi perawat. Jadi ada yang menjelaskan alat-alatnya, ada yang tindakan, ada yang videoin. Yang dijelasin alat-alatnya aja, nggak usah prosedurnya ini itu nggak usah. Prosedurnya langsung tindakan, gitu. Ya. Pasiennya Bu. Kan pakai ini. Pakai ini kan, Bu. Kali. Senilai cuma mau.